My maturity and health is getting in the way. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Flipper semuanya yang baru bergabung. Hai, ketemu lagi. Now you can see me. Oke, halo Mr. Ibnu yang baru bergabung. Halo semuanya, halo selamat pagi. Oke, hari ini kita ada sedikit perbedaan ya, karena biasanya live chat kita laksanakan jam 2 siang setiap hari Kamis atau hari Jumat. Tapi kali ini kita selenggarakan di pukul 10 pagi untuk menambah semangat teman-teman semuanya di rumah. Kira-kira kabarnya teman-teman gimana nih hari ini? Dan anyway teman-teman, hari ini kita akan membahas tema yaitu tentang penting gak sih skill dan sertifikasi bahasa itu. Nah, kalau teman-teman punya pendapat atau opini tentang topik tersebut, don't hesitate to write down your opinion in the comment section, because nanti Miss Disti dan narasumber kita akan menanggapi setiap opini dari teman-teman gitu. Nah, aku mau bacain profil singkat nih tentang pemateri kita pada hari ini. Beliau bernama Miss Sunia Ardianti, atau nanti teman-teman bisa manggil Kak Nia ya, yang sekarang juga sudah bergabung bersama kita di live chat Flip English School Pare. Nah, Kak Nia ini adalah master teacher di Ruang Guru. Beliau memiliki skill bahasa Inggris, selain itu punya skill bahasa Perancis dan juga bahasa Arab. Nah, nanti atau hari ini kita akan tanya-tanya ke Miss Nia tentang pentingnya skill dan sertifikasi bahasa di era saat ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung undang Miss Nia untuk bergabung bersama kita, oke? Dan gak lupa untuk teman-teman yang hari ini udah bergabung sama live chat Flip English School Pare, kalau punya opini terkait dengan topik, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar, nanti aku akan menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss Nia. Salam Kak Disti. Halo, apa kabar? Baik, Kak Disti apa kabar? Alhamdulillah. Kak Nia, kita panggilnya Kak Nia aja ya, biar lebih akrab. Ya. Oke, boleh perkenalan sedikit nih ke teman-teman atau flipper semua di rumah, tentang, mungkin ada banyak yang belum kenalan sama Kak Nia ya, boleh silakan perkenalkan diri. Halo semuanya Flippers yang ada di rumah, semoga sehat selalu. Kenalin aku Nia, master teacher di Ruang Guru. Oke. Miss Nia sekarang nih lagi di mana nih sekarang posisinya? Sekarang masih di rumah Kak, nanti duhur ke kantor. Oh gitu, sibuk sibuk ngapain aja sekarang Miss Nia nih, kalau boleh tahu? Kalau sekarang kan lagi produksi buat yang SBMPTN ya, kalau di Ruang Guru lagi itu. Mm-mm. Sama Oh, sambil kuliah juga. oke. Oh, sekarang lagi nyambi kuliah, berarti sekarang ngambil S2 ya, Miss ya? Iya, halo? Kemarin Miss ya Suara S1-nya tuh, suara saya. kalau boleh tahu. Oh, saya S1-nya di Magelang, di Universitas Tidar, Kak. Oh, ngambil jurusan apa tuh, Miss? Saya juga pendidikan bahasa dan sastra Indonesia S1-nya. Oh, pantes. Cocok ya tema kita pada hari ini. Kita akan membahas nih, Miss. Ya, topiknya adalah penting nggak sih skill bahasa dan juga sertifikasi bahasa di era sekarang ini. Nah, terkait hal itu, Ya. Missnya gimana nih tanggapannya? Menurut Missnya penting nggak sih skill bahasa sama sertifikasi bahasa itu, terutama di era saat ini? Oke. Oh, suara sebelumnya suara saya putus-putus nggak, Kak? Suara saya. Ini udah bagus, Miss. Jadi nanti gini nih, Miss. Disti Oh, kan mau ngasih tahu ke Missnya kalau nanti ada gangguan sinyal di live chat kita itu udah biasa. Kalau di Pare itu susah sinyal. Nanti kalau ada apa-apa kita ganti HP aja ya. Oke, kita uh, lanjut ngobrolnya. oke. Nah, kalau berbicara bahasa Inggris ya, Miss ya, ini sangat penting banget. Bukan hanya di dunia kerja, dunia pendidikan pun sangat penting nih. Misal kita di satu. Nah, Miss Disti udah ini ya, udah lulus S1 ya? Udah, alhamdulillah. Di sana apa? Hubungan internasional ya? Iya, kemarin ngambil HI.
Oke, nah jadi selama S1 pun itu sangat penting, Miss. Apalagi buat sertifikasi bahasa nih. Pasti kan ketika lulus kan kita butuh sertifikat TOEFL. Dan Kemudian saat kita melamar pekerjaan pun bahkan ada beberapa perusahaan itu yang menyuruh kita untuk bisa bahasa Inggris. Nah, untuk kita buat rahasia umum ini aja ya. Orang yang memiliki skill bahasa Inggris dengan yang nggak memiliki skill bahasa Inggris dengan gajinya pun berbeda, Miss. Gitu. Jadi ada yang digaji lebih tinggi karena skill di bahasa Inggrisnya tersebut gitu. Jadi penting banget nggak cuma di dunia kerja, bahkan di dunia pendidikan pun sangat penting gitu. gitu. Berarti sangat penting karena alasannya banyak mungkin ya, Miss. Apalagi kita lihat nih di era saat ini kalau misalkan nih kita lihat aja di di persyaratan mau ngelamar beasiswa aja pasti sertifikasi bahasa dibutuhkan. Gitu. Apalagi banyak banget sekarang Iya, perusahaan-perusahaan itu yang menyantumkan sertifikasi TOEFL misalkan. Jadi memang memang mau nggak mau kita harus harus ini punya skill bahasa itu karena tuntutan perkembangan dunia gitu. Nah, kalau Kak Nia sendiri, selain alasannya itu, kalau menurut Kak Nia nih apa aja nih hal-hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan skill bahasa kita? Selain kegiatan formal ya, misalkan ikut lembaga kursus, misalkan gabung di FLIP atau ikut ruang guru misalkan. Itu apa aja nih kegiatan yang mungkin bisa ditularkan ke Flipper semua di rumah? oke, bagus sekali pertanyaannya. Oke, nah selain formal atau akademik, aslinya bahasa pun kita bisa latih dengan meningkatkan skill kita, mulai dari yang bikin belajar learning by doing gitu, Miss. Misalnya yang suka musik-musik bahasa Inggris nih, nah dia bisa sering dengerin musik bahasa Inggris, film bahasa Inggris, kemudian juga bisa join di misalnya kayak forum-forum atau kayak organisasi gitu, biar untuk meningkatin skill bahasa Inggris. Oh, gitu. Iya sih, Miss. Sekarang kan menurut Miss Dwi juga banyak banget fasilitas-fasilitas yang bisa kita akses secara bebas ya. Misal kita dengerin podcast bahasa Inggris, atau enggak kata Miss Nia tadi kita dengerin musik. Misal kan ada yang suka musik bahasa Inggris nih, diam-diam cari aja liriknya, translate ke bahasa Inggris. Itu kan nambah vocab juga kan. Oh ya, Sebenarnya banyak cara sih yang bisa dilakukan di rumah, misalkan otodidak. Ya bener kata Miss Nia tadi. Nah, kalau Miss Nia dulu apa nih yang Miss Nia terapkan untuk Miss Nia sendiri untuk agar Miss Nia ini bisa ini meningkatkan skill bahasa Inggris Miss Nia especially. oke. Nah, kalau dulu saya kan aslinya uh, SMA itu belum lancar Miss bahasa Inggrisnya kan. Jadi saya juga pernah di Pare gitu kan. Oh pernah juga Miss? Ya, tahun-tahun Gimana? 2013-an ya. Selain belajar di akademik di bimbel kayak di Pare gitu juga saya ningkatin skillnya tadi seperti nonton film, musik, kemudian kita harus memberanikan diri, percaya diri, be confident, and ya Miss ya, speaking kan nggak bisa belajar sendiri, tapi harus kita komunikasi dengan orang lain. Jadi Oh tingkatkan iya. diri, kemudian kita membutuhkan sesuatu yang menantang diri sendiri gitu. Misalkan ada orang yang introvert buat belajar bahasa gitu. Benar-benar. Nah itu gimana nih Miss menyikapi hal-hal seperti itu nih? Ada orang-orang yang memang kebanyakan dari kita ya Miss, kayak misalnya Miss di sini kayak pokoknya saya ketemu sama orang-orang yang memang eh, apalagi culture kita ya yang dikit-dikit itu kemi Inggris kalau orang Jawa bilang ya. Jadi kita tuh ada self blocking kalau ngomong bahasa Inggris takut nanti dikira gaya-gayaan atau enggak nanti dikira kita gimana tuh menanggapi hal itu. Ini pasti banyak banget yang dialami oleh teman-teman. Even aku aja sampai sekarang nih mau ngomong bahasa Inggris sama orang misalkan pakai istilah bahasa Inggris takut takut dikira iya kan ada mindset yang seperti itu. Kalau Nisnya sendiri tanggapinnya tuh gimana? Nah, kalau mindset-mindset itu tetap ada ya, Miss. Apalagi kalau di desa-desa gitu sih. Mungkin kalau di perkotaan, Bener. di Jakarta, udah mulai bahasa Inggrisnya tuh udah mulai bagus gitu. Bahkan di perkantoran masih udah pakai bahasa Inggris gitu sih. Tapi kalau misalnya di teman-teman kita, saya juga dari kampung kan, dari daerah gitu. Ngapain sih bikin story bahasa Inggris? Ngapain sih Bener. sih ngomong Inggris sombong banget gitu kan. Kadang kan ada seperti Bener. itu. Itu kembali ke diri kita dulu, niat kita kan belajar. Kalau learning by doing gitu loh, makin kita praktek makin kita latih, karena keterampilan dihafal doang tetapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi kembali lagi ke niat kita ya. Misalkan memang kalau niat kita belajar
bahasa Inggris ya ngapain dengerin omongan orang lain. Itu yang Ya, kadang-kadang bikin kita nggak maju. Itu yang iya, kadang-kadang bikin Indonesia nggak maju nih, karena ya, omongan betul. tetangga yang bikin panas nih ada sini. Jadi kalau ngomong bahasa Inggris tuh kayak ya go ahead aja, kalau mau ngomong ngobrol ngomong. Apalagi kalau kita dapat partner-partner yang bisa bantu support kita Nah, untuk melatih kemampuan seni kita ya lebih baik. Jadi seharusnya udah mulai menghilangkan mindset-mindset itu sih Miss ya kalau mau maju. iya. Nah, kalau Miss Missnya dulu pas waktu kuliah nih, nah apa kegiatan apa yang dilakukan sama Missnya? Ini pengalaman Missnya aja deh, kita sharing-sharing. Kegiatan apa yang dilakukan oleh Missnya atau aktif organisasi apa nih yang menurut Missnya nih selain menjadi pengalaman ya, jadi melatih skill-skill bahasa atau skill-skill kemampuan public speaking-nya. Oke, nah, aslinya kan saya jurusannya itu kan bahasa Indonesia, Miss. Nah, bahasa Indonesia otomatis kan mungkin kalau jurusan bahasa Inggris atau HI itu kan opportunity buat kesempatan di forum-forum bahasa Inggris kan lebih banyak gitu kan. Kalau bahasa Inggris kan lebih sedikit. Jadi kita harus waktu itu aku cari-cari ini sih Miss, ada debat bahasa Inggris, kemudian yang bagus tuh buat ningkatin skill bahasa Inggris kita tuh model United Nation. Donation. Nah, Oh iya, aku pernah nih ya join-join. anak familiar ya kalau ini ya. Itu Ya iya. kayak Oh Miss juga pernah bergabung dengan, maksudnya ikut forum itu ya? kalau kayak gitu tuh Nah, ningkat. apa nih Miss yang didapat dari forum itu? Oh, banyak sekali, Miss. Jadi bisa kita Mm-mm. belajar bahasa Inggris, ningkatin rasa confident kita to speak English in the public area gitu kan. Jadi kan nggak cuma Benar. Inggris tulis doang, tapi bahasa Inggris speaking kita tuh terlatih. Gimana sih ngomong di depan umum, gimana sih cara jadi diplomat gitu kan. Jadi lebih ke public speaking kita lebih terlatih. Gitu. Hmm. Model of the Nation itu sebenarnya forum itu tuh bisa nggak sih Miss diikutin oleh umum, atau nggak kita harus bergabung dalam satu klub dulu tuh, atau independen bisa mengajukan diri gitu nih untuk berpartisipasi. Iya, kalau independen aslinya bisa Miss. Yang penting itu kan biasanya ada papernya. Nah, kita dikasih topik nih, misal SDGs. Mm-mm. Nah, kamu dapat application. Nah, berarti nanti kamu bikin papernya dulu. Habis itu nanti kita send paper itu nanti terus kita dapat LOA gitu. Aslinya nggak Oh. cuma dari jurusan HI doang atau doang, tapi semua jurusan pun bisa ikut. Oh, berarti Miss berarti latih skill itu jadi termasuk aktif dalam organisasi ya. Nah, nih kalau orang-orang Ya, nih, misalkan nih ada beberapa orang atau saya sendiri nih yang tidak terlalu suka atau tidak terlalu aktif dalam organisasi. Nah, ada nggak nih cara-cara lain yang misalkan aku harus lakukan untuk mencintai bahasa asing, misal mencintai bahasa asing tuh misalkan bukan bahasa Inggris aja ya, bisa bahasa Jerman, bahasa apa nih misalnya mungkin bisa meningkatkan kecintaan kita terhadap belajar bahasa Inggris. Ini pasti banyak banget yang dialami oleh teman-teman nggak suka belajar bahasa. iya. Nah, Miss, kebanyakan problemnya mereka nggak bisa bahasa Inggris kan karena nggak suka dulu. Alasannya kebanyakan kan gitu ya. Nah, gimana sih cara kita mencintai bahasa? Nah, ya kita bisa nanamin goals kita nih, tujuan kita apa? Misalkan kebanyakan ada yang pengen kuliah di luar negeri, bahkan ada yang Nah, kemudian, nah jadi dengan misalnya kan aku nggak bisa kuliah di luar negeri kalau saya nggak bisa bahasa Inggris gitu loh. Jadi kita benar. mindset kita dulu. Nah, habis itu nanti juga karena kalau kita biasa juga kita akan suka dengan sendirinya gitu. Kayak aku dulu. Kalau pengalaman Yusnya dulu gimana awalnya? Awal, Apakah memang udah dari kecil nih suka belajar bahasa, misalnya dia berdialek atau gimana nih? Kadang ada orang-orang yang gini nih, aku tuh nggak bisa bahasa karena aku tuh anaknya bukan anak bahasa, aku tuh anaknya anak IPA, anak sains, suka rumus. Nah itu tuh mensiasatinya gimana nih? Oke. Nah, awalnya aku juga kayak gitu, Miss. Nah, kan dari aku mulai awal join kayak international conference sama forum internasional, Hmm. ya kan nggak cuma dari orang Inggris doang, dari Amerika doang, tapi kan ada orang Prancis, orang Eropa. Jadi dengan tipnya tuh kayak bahasa-bahasa mereka. Jadi nggak cuma bahasa Inggris doang, kita bisa menjelajahi Belajar. dunia. Kita juga harus bisa bahasa Arab, bahasa Prancis. Nah, mulai dari situ aku tertarik untuk mempelajari beberapa bahasa gitu. Awalnya boleh dicoba sih buat teman-teman flipper semua yang masih kuliah, nanti bisa join di international conference gitu, biar semangatnya Oke, itu salah satu.
salah satu cara ya untuk mengasah kemampuan bahasa kita. Iya Miss, tadi aku tuh lihat di CV Miss kalau Miss tuh skillnya tuh nggak skill bahasanya tuh hanya bahasa Inggris, tadi bahasa Prancis dan bahasa Arab. Berarti itu termasuk kemampuan plus yang dipunya Miss. Itu gimana caranya Miss belajar bahasa Prancis dan bahasa Arab? Kan termasuk susah ya Miss. Aku pernah baca nih salah satu bahasa yang paling sulit dipelajari itu salah satunya Prancis dan Jerman kalau nggak salah. Nah Miss itu gimana caranya waktu itu? Nah, waktu itu kan saya SMA-nya kan jurusan bahasa, Miss. Nah, bahasa itu kan ada bahasa Prancis, bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris juga. Nah, dari situ sih mulai dari pelajaran-pelajaran itu gue mulai suka kayak bahasa, terus kayaknya budayanya bagus. Jadi otodidak gitu loh. Kalau cuma belajar di sekolah kan paling cuma dasar-dasarnya doang. Nah, jadi saya otodidak misalnya cari cari musiknya, kemudian cari-cari buku pendukung gitu. Nah, kalau emang bahasa Arab, basicnya dulu di pesantren, Oh gitu. kayak terbiasa bahasa Arabnya gitu. Oh, gitu. Wow. Eh, kalau misalnya Miss punya menguasai 3 bahasa, Miss pernah nggak dapat reward karena skill Miss terkait dengan bahasa itu? Bisa nggak diceritain? Misalkan Miss nih tiba-tiba pengen daftar kerja apa, dilihat skill di bahasanya, bisa bahasa Prancis, bahasa ini, udah kamu nggak usah interview langsung masuk. Pernah nggak nih dapat reward seperti itu? Pernah sih Mbak, pernah waktu dulu, waktu mau ikut duta bahasa nih, yang pertama kan waktu kuliah. Nah, di CV aku tuh aku cantumin mampu berbahasa Inggris, Arab, Prancis gitu. Itu kayak langsung interviewnya tuh bentar banget gitu. Kayaknya cuma Oh, nilai plusnya di situ gitu. iya berarti. Berarti Dan berarti nih salah satu nilai plus yang atau keuntungan yang kalian dapatin kalau kalian bisa mengasah bahasa, punya skill bahasa dan juga sertifikasi penting, itu salah satunya itu. Nanti kalian akan dapat reward-reward atau dipermudah jalannya untuk menggapai sesuatu. Misalkan ada amal kerja kalau kalian punya sertifikasi bahasa. Karena gini ya, Miss, orang yang menurut saya nih, nanti Miss bisa tanggapin. Kalau menurut saya tuh gini, orang yang bisa bahasa itu, karena kan di dunia ini misalkan orang berkemampuan, misalkan bisa komputer, bisa semua orang bisa belajar komputer, bisa nyanyi, bisa semua orang bisa nyanyi, bisa belajar nyanyi. Kalau bahasa itu merupakan salah satu ini uh, warna baru. Jadi nah ini kalau semuanya orang punya warna merah, kalau orang yang bisa bahasa lain, bahasa asing selain bahasa ibu kita, itu dia punya warna lain. Jadi orang tuh bakal ngelirik dia gitu. Misalkan semua orang warna merah, dia punya warna hijau nih. Jadi dia tuh punya nilai plus di mata orang yang melihat. Nah, makanya itu temanya kita tuh hari ini membahas tentang topik pentingnya skill bahasa Inggris dan sertifikasi bahasa. Karena menurut Miss, uh, di Indonesia sendiri nih, khususnya ya, untuk para generasi muda, misalkan anak-anak yang baru lulus SMA atau lulus kuliah, tingkat kesadarannya, tingkat kesadaran mereka terkait dengan pentingnya skill bahasa dan sertifikasi bahasa tuh seberapa sih Miss, menurutnya tingkat kesadarannya mereka? nah kalau kesadarannya sih secara realistis ya Miss ya, dari teman dari kuliah dulu tuh kayak mereka tuh belum sadar seberapa pentingnya bahasa Inggris gitu loh. Nah, kemudian kalau setelah dia masuk di dunia kerja, kebanyakan pada saya nih misalnya, kok kenapa ya dulu aku nggak belajar bahasa Inggris waktu masih Bener, uh, baru ada rasa penyesalan gitu ya Miss? kenalan gitu. Jadi buat sleeper semua mumpung yang masih semester-semester muda, jadi bisa belajar dari sekarang gitu. Karena sayang banget misal baru lulus kuliah. Nah, sedangkan di perusahaan nih beberapa perusahaan kan ada yang menyatakan mampu berbahasa Inggris dengan fluently gitu, berbahasa Inggris dengan lancar. Nah, jadi biar nanti nggak kesulitan juga untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Dan kayak kalau kamu bisa itu punya privilege tersendiri gitu buat Bener, HRD misal HRD sedang meng-hire karyawannya nih, misal ada 10 karyawan. Ini berbicara fakta di ibu ya Miss ya. bener, Pernah bener, mencari bener. kerja Bener. juga. Misalnya nih ada 10 karyawan yang sedang itu atau sedang melamar pekerjaan. Nah, yang 8 itu dia IPK-nya tinggi-tinggi nih. Yang satunya lagi IPK-nya normal lah, maksudnya nggak tinggi-tinggi amat, tetapi dia punya skill yang berbeda di antara yang lainnya. Nah, salah satunya adalah bahasa. Dan kebanyakan yang diambil tuh skillnya dia gitu loh, kan dari nilai-nilainya tersebut. Gitu.
Jadi penting banget sih bahasa Kalau Inggris. nah karena tingkat kecerdasannya mereka tuh kurang ya Miss, apalagi kita tuh sadarnya baru Iya. baru sadar tuh baru pas waktu dibutuhin. Misal kita mau data LPDP nih, aduh Ah, kepentok karena kita nggak punya sertifikasi TOEFL, ya, akhirnya kita menyerah di tengah jalan seperti itu kan. Nah, kalau menurut Miss gimana cara menumbuhkan kesadaran bagi teman-teman semuanya di rumah ya, gimana caranya menumbuhkan kesadaran mereka tentang pentingnya skill bahasa sama sertifikasi bahasa? oke, putus-putus ya kayak. Nah, kalau untuk Iya. kesadarannya yang pertama tadi Miss, nah belajar TOEFL itu kan nggak bisa 1 minggu, 2 minggu gitu, nggak bisa ya Miss ya, apalagi tes TOEFL juga mahal, tes IELTS-nya juga mahal, sayang banget kan Mahal, kalau bener. kita nggak prepare jauh-jauh hari gitu kan. Jadi Bener, bener, kesadarannya bener. buat flipper semuanya bisa, mungkin yang masih semester 1 atau semester 2 kalian bisa belajar dari sekarang nih. Misal boleh kamu ambil kursus, karena belajar TOEFL IELTS tuh nggak bisa dari 2 minggu, 1 minggu gitu nggak bisa, tapi butuh waktu yang panjang gitu. Biar nanti kalau misalnya persiapan LPDP nih, tapi untuk tesnya kan sayang banget, misal kita nggak siap tapi kita ikut tes, nanti kita ngulang-ngulang terus, uangnya juga terus gitu. Bener sih. Karena tes IELTS aja sekarang tuh berapa Miss? Misal 3 juta ya. Bagaimana kalau kita Ya, 3 juta. gagal, kita buang-buang uang 3 juta. Mending prepare-nya emang Ya, jauh-jauh hari. Kalau Miss-nya dulu sertifikasi bahasanya apa? Ngambil TOEFL atau IELTS? saya baru ambil Atau TOEFL, sertifikasi bahasa? TOEFL, Oh, TOEFL ambil ITP. TOEFL. Saya malah baru baru sadar juga pas waktu bergabung sama Flip, ternyata oh iya dengan sertifikasi bahasa tuh kita lebih mudah ya melangkah melangkah menuju apa yang kita mau gitu loh. Jadi ini aku mau ngingetin aja, ini juga pengalaman di sini mungkin ya. Bagi teman-teman yang masih punya waktu panjang, waktu lama, kalau ada waktu luang, mending dipakai untuk belajar mengasah skill bahasa karena that's very very useful untuk kehidupan kalian in the future life. Karena apapun semuanya ini ya, di era globalisasi ini dan di era digital ini, skill bahasa kalian tuh benar-benar dipakai dan diminta benar-benar menjadi syarat utama. Nah, kalau Miss Nia dulu, eh ini aku di luar kontak bicara bicara tadi udah nanya nih ke Miss Nia, pernah nggak dapat pengalaman atau reward yang Miss Nia dapatkan karena punya skill bahasa. Nah, Miss Nia kalau untuk sekarang ini pengen eksplor bahasa apa lagi selain bahasa Perancis sama bahasa Arab? Ada nggak keinginan bahasa lain? Misalkan belajar bahasa Rusia. Disney pernah wawancara salah satu orang yang belajar bahasa Turki, misal apa nih Miss yang mau diekspor lagi dari Miss-nya? Oke, nah kalau sekarang aku lagi pengen belajar ini sih Miss, pengen belajar bahasa Jerman. Oh. Jerman sama Jepang, karena itu kan juga bahasa yang eh, ini semua orang kan, hampir mayoritas bahasa juga gitu. Jadi pengen belajar di Jerman. Kalau kalau Miss-nya ini sekarang S2-nya ngambil 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 jurusan apa sih Miss, atau masih linear bahasa juga atau gimana? Ya, ambilnya manajemen. Oh, ngambilnya malah manajemen. Miss, ini kan Ya. waktu lagi rame-rame bahas tentang pendaftaran LPDP sama CPNS. Kalau Miss ada nggak keinginan daftar dua-duanya atau ada keinginan daftar CPNS nggak? Uh, kalau untuk sekarang karena kan kebanyakan pendidikan masih ini ya Miss ya, masih kayak sedikit gitu loh dari kan, dan sedangkan aku masih pengen mengeksplor. Saya ngerasa tuh skill aku belum banyak banget ya dari kantor sekarang gitu loh, jadi pengen mengeksplor skill lagi gitu, mungkin tahun depan, dan insya Allah kalau ada kesempatan juga pengen daftar CPNS gitu. Kalau Miss pernah nyoba ini nggak sih Miss, kayak daftar beasiswa gitu-gitu, karena skill Miss kan sebenarnya udah punya basic bahasa Perancis atau enggak udah punya basic bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, ada nggak keinginan Miss untuk banyak loh kayak kesempatan Miss untuk maksudnya berkuliah di luar negeri menggunakan skill bahasa, misalnya bahasa Perancis, itu ada nggak, pernah nggak apply basic gitu? Nah kalau itu aslinya ada Miss, tapi kan karena kemarin juga pengen ngebantu membalas orang tua dulu, jadi pengen kerja dulu gitu, tapi suatu saat ada keinginan untuk kuliah di luar negeri gitu. Jadi awal ini aku mau cerita sedikit sama Flipper gitu Mas. Aku sama Miss-nya ini kenalnya lewat sosial media karena aku tuh lihat
salah satu live-nya Miss Nia sama salah satu pendidik juga ya, online pendidik juga. Jadi waktu itu aku foto posternya, dan then aku cari nih kontaknya Miss Nia lewat Instagram, kayaknya ada Miss Nia nih. Ini pertama kali aku ngobrol langsung sama Miss Nia, tanya-tanya masalah skill bahasa. Kalau Miss Nia ini di ruang guru ini jadi master teacher tuh udah berapa lama, Miss? Saya lulus itu kan tahun 2019 ya Mbak Zamisha. Nah, habis itu saya kerja di perusahaan. Kerjanya di perusahaan dulu di Korkana. Itu juga kayak di perusahaan aku dulu tuh kayak penting banget bahasa Inggris gitu loh. Ya, dan kita nyambung yang tadi ya ke sertifikasi bahasa. Nah, waktu aku ngelamar kerja tuh cuma uploadin sertifikat bahasa tuh. Kayaknya tuh kayak privilege diri gitu loh, Miss, dengan sertifikat itu gitu. Jadi pas waktu pertama kali Miss apply pekerjaan setelah lulus after graduation itu udah punya sertifikasi TOEFL ya, Miss? Iya, udah Gitu. ikut. Karena nih beberapa kampus nih memang ada beberapa kampus yang memang mewajibkan TOEFL sebagai syarat lulusan. Kalau di kampus aku nih yang di UMM, sertifikasi bahasa yang aku dapatkan itu dari TAEP, which is itu kurang, menurut Disti kurang dipakai ya untuk melamar kerja atau daftar beasiswa dan lain sebagainya. Jadi aku tuh baru tahu nih ternyata, ya Allah, aku tuh nggak punya sertifikat TOEFL, jadi mau melamar apa-apa tuh terbatas gitu loh. Jadi kalau misinya sendiri nih, kalau di master di ruang guru sendiri nih, edukasi apa yang misinya mau sampaikan ke teman-teman semuanya tentang pentingnya sertifikasi bahasa, atau ada nggak cara-cara misinya untuk menyelipkan informasi-informasi tentang pentingnya bahasa yang biasa misinya lakukan? Oke, nah ke pertama yang pentingnya bahasa dulu karena di kantor aku kan juga ada beberapa cabang ada di Thailand sama Vietnam ya, ruang guru ya. Nah jadi kita koordinasinya tuh kita kebanyakan juga ada bahasa Inggrisnya gitu, Miss. Jadi misal nih ada kita rapat juga kebanyakan pakainya bahasa Inggris gitu loh di kantor-kantor gitu kan. Nah itu pentingnya yang pertama sebagai komunikasi di perkantoran untuk dunia kerja ya, Miss ya. Terus yang kedua kayak email, kemudian training kita kan ambilnya kebanyakan pendidikannya kan menggunakan bahasa Inggris ya. Mas Bilva kan dari luar negeri semua ya kuliahnya ya, Mas Bilva dari sana. Kita diajari dari Mas Bilva gitu. Jadi gimana sih cara ngajar yang baik, kemudian ngasih materi-materi yang biar tersampaikan ke siswa gimana gitu. Jadi butuh banget bahasa Inggris gitu. Bener, karena kalau skill kan memang kita butuhkan karena benar kata Misnya tadi, untuk komunikasi sehari-hari nih, misalkan dengan atasan. Kalau misalkan kita kerja di perusahaan asing, otomatis kita akan berkomunikasi dengan orang asing, dan bahasa ibu yang digunakan pasti bahasa Inggris. Nah kalau nanti kita nggak punya skill bahasa Inggris, mau ngomong apa bingung. Dan kedua ya mempermudah pekerjaan kita ya, karena semua feature baik di komputer, terus di sistem, biasanya atau nggak di HP kita aja semua pakai bahasa Inggris. Jadi kalau nggak tahu bahasa Inggris, ya susah juga, benar. Jadi yang ketiga ya, mungkin kata Misnya tadi di awal nih, aku baru tahu, ternyata kemampuan bahasa Inggris kita itu mempengaruhi gaji kita di suatu perusahaan. Memang gitu ya, Mis ya? Iya, betul, Miss. Awalnya aku juga nggak kira kalau dengan kamu bisa bahasa Inggris, kirain ke gaji karyawan di perusahaan sama gitu loh. Oh, ternyata beda gitu loh. Kamu digaji segini, misalnya digaji 8 juta, tapi kamu punya skill ini. Digaji 5 juta karena kamu belum punya skill ini gitu, Miss. Dan kebanyakan bahasa Inggris sih emang kayak bisa naikin gaji gitu. Benar. Itu juga mungkin berpengaruh juga sama ini ya, Miss, jabatan kita di suatu perusahaan ya nggak sih, kalau kita punya bahasa. Jadi nilai pertimbangan gitu loh, kayak mau naik jabatan, jadi oh anak ini tuh pintar bahasa Inggris, oh anaknya bisa bahasa Prancis, bisa dimanfaatkan untuk ini. Gitu. Iya, betul banget. Kalau misalnya di master teacher itu job desk-nya ngapain nih kok di Miss-nya sebagai master teacher, pendidik atau gimana? Oke, nah jadi master teacher di sini kita ada live teaching, ada ngajar lewat aplikasi, kemudian kita juga bikin soal, bikin silabus, kemudian kita juga bikin kayak modul-modul digital gitu, bikin games di aplikasi, ya yang tentang pengajaran, pembuatan video, bahkan pembuatan soal dan latihan-latihan soalnya gitu. Gitu. Miss, aku nih mau nanya-nanya masalah, jadi tertarik sama ruang guru. Kalau ruang guru tuh, kalau
tim-tim seperti Miss-nya ini tuh berarti semuanya tuh dikerjakan secara online ya Miss ya? Iya, ada kan Mbak. Jadi di sini kan ada yang namanya ruang guru itu kan banyak. Ada ruang belajar plus, Brain Academy, kemudian ada ruang pengajar. Nah, kalau kita kan master teacher dikhususkan yang di Brain Academy. Nah, jadi kita biasa itu yang ada live teaching itu kita ngajar lewat aplikasi Ini gitu. pakai video gitu ya Miss-nya, Miss-nya? Iya, pakai video. Terus ada yang ngajar langsung. Kalau pakai video kan bisa ditonton kapan aja nih. Tapi kalau live teaching harus jam itu sendiri gitu. Oh, berarti kalau live teaching tuh berarti bertatap muka langsung apakah pakai Zoom meeting nih kalau di ruang guru? Pakai aplikasi, Miss. Oh iya bener-bener kok. Ngapain bisa Zoom meeting? Terus itu nanti kalau Miss-nya sendiri sekarang ini masih aktif nggak jadi master teacher? Iya, masih. Oh, masih aktif berarti sambil kerja sambil ngajar gitu ya? Iya. Nah, Miss-nya mungkin ini pertanyaan terakhir singkat aja ya dari Miss-nya. Ada nggak pesan dan motivasi untuk sleeper semua di rumah atau nggak untuk followers Miss-nya yang sekarang ini nonton tentang siap-siap meningkatkan skill bahasa asing kita? Coba Miss-nya kita lihat teman-teman. Yang pertama, be confident gitu loh. Ya, kamu harus percaya diri, nggak usah bilang sombong, nggak usah takut grammarnya salah. Biasanya kalau speaking kan, oh aku takut kalau grammarnya salah, aku takut kalau vocabnya salah gitu. Yang pertama kuncinya adalah percaya diri dulu ya. Kemudian you can learning by doing gitu. Kamu bisa belajar dengan mempraktekkan. Semakin kita mempraktekkan, semakin kita bisa kan ada sebuah istilah ya, practice makes you perfect gitu kan. Praktik membuatmu sempurna gitu. Karena keterampilan bahasa nggak cuma kamu hafal, tulis gitu, tapi ada 4, ada berbicara, menulis, bahkan ada speaking juga bisa ningkatin public speaking gitu. Jadi membaca benar. Pokoknya yang pertama percaya diri dan yakin goal kalian pasti bisa bahasa Inggris gitu. Ada nggak quotes of the day dari Miss-nya untuk sleeper semua di rumah untuk hari ini? Oke. Salah satu kalimat motivasi kita. Oke. If you want to understand the words, you must speak English well. Jika kamu pengen menguasai dunia, jadi kamu harus bisa berbahasa Inggris. Wow. Oke, nanti aku akan tuliskan di caption kita hari ini, Miss. Jadi aku menginformasikan untuk follower Sleep dan juga follower Miss-nya nih, kalau live kita hari ini kita akan upload di IGTV kita. Jadi teman-teman yang paling merasa ketinggalan kebijakan kita tentang topik penting nggak sih skill bahasa dan sertifikasi bahasa, bisa langsung cek IGTV kita. Dan next kita akan ngobrol bareng Miss-nya lagi. Mungkin kalau punya kesempatan kita akan membahas lebih jauh tentang kiat-kiat belajar, mungkin sebagai guru kita bisa cari informasi lebih lanjut dengan Miss-nya. Untuk hari ini mungkin topik yang kita bahas cukup sampai di sini. Dan untuk Miss-nya terima kasih telah bergabung bersama Sleep. Terima kasih sudah memberikan informasi menarik untuk sleeper semua di rumah. Dan terima kasih, salam kenal ya Miss. Jadi semoga nanti benar, nanti doain kuliahnya Miss juga lancar, S2-nya lulus cepat, kemudian pekerjaannya juga lancar, karirnya juga cemerlang. Terima kasih untuk ilmunya. Mungkin bisa lanjut melakukan aktivitas. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Miss-nya, ini penutup dari Miss-nya, bisa nggak ngajarin Disti dan Sleeper semua di rumah cara say goodbye dalam bahasa Perancis dan bahasa Arab? Oke. Halo? Oke. Halo Sleepers, au revoir. Nah, au revoir itu sampai jumpa dalam bahasa Perancis. Au revoir, oke. Sleepers, au revoir, sampai jumpa. Kalau bahasa Arabnya nih? Oke. Nah, cek. Halo? Putus-putus ya? Iya. Halo? Halo? Putus. Cek suara saya. Kedengar. Cek. Oke, kedengar ya? Halo. Dengar. Nah, kalau bahasa Arab nih, selain bahasa Assalamualaikum. Assalamualaikum, ukhti and ahi. Ma'assalamah. Nah, ma'assalamah itu artinya selamat tinggal. Oh, ma'assalamah. Oke. Kalau gitu kita bareng-bareng ya, Miss. Ukhti, ahi, ma'assalamah. Sampai jumpa di live chat kita selanjutnya dengan
materi yang lain. Misalnya terima kasih untuk mendengarkan Flip hari ini. Oh wah, goodbye, see you. Ya,